Malam selalu menyimpan rahasia, namun tidak ada yang sepekat rahasia sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Rumah itu berdiri dengan dinding retak, cat yang terkelupas, dan jendela yang tak lagi memantulkan cahaya kehidupan. Orang-orang menyebutnya rumah terlarang, sebuah tempat di mana teriakan tak pernah terdengar, namun bisikan maut terus bergema. Di balik pintunya yang berkarat, terikat sebuah sumpah berdarah. Sumpah yang tidak boleh dilanggar. Sumpah yang mengikat siapa saja yang berani tinggal di dalamnya. Mereka yang pernah menempati rumah itu tidak pernah kembali sama. Ada yang hilang tanpa jejak. Ada yang pulang dengan mata kosong seolah ruhnya telah direnggut. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Malam itu, hujan turun deras. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi jalanan kampung yang sepi. Di antara rintik hujan, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak kusam. Cat dindingnya sudah mengelupas, pagar besinya berkarat, dan jendela-jendelanya dipenuhi lumut hijau yang menempel seakan tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di dalam mobil itu tampak sepasang suami istri muda, Bima dan Sari, bersama anak mereka yang baru berusia 5 tahun, Lala. Mereka baru saja pindah dari kota, mencari tempat tinggal sederhana yang sesuai dengan keuangan mereka yang pas-pasan. "Ini dia, Mah," ucap Bima sambil menepikan mobilnya. "Rumah kontrakan yang aku bilang, murah, luas, dan dekat dengan tempat kerja baruku." Sari menatap rumah itu dengan raut wajah ragu. "Tapi kenapa murah sekali, Mas? Padahal ukurannya lumayan besar. Apa nggak ada sesuatu?" Bima tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Jangan berpikir macam-macam, Mah. Mungkin karena lokasinya agak jauh dari kota. Lagi pula, pemilik bilang rumah ini sudah lama kosong, makanya harganya miring." Lala menatap rumah itu dengan polos. "Rumahnya serem, Ma," ucapnya lirih sambil bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Sudah, Nak, itu hanya perasaanmu saja. Nanti kalau sudah masuk, pasti terasa biasa." Dengan hati-hati mereka pun masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian jalan setapak. Pintu rumahnya berderit keras ketika dibuka, menimbulkan suara yang menusuk telinga. Bau apek segera menyeruak membuat mereka batu kecil. Ruangan dalamnya cukup luas. Ada ruang tamu dengan lantai ubin putih yang sudah menguning, dinding penuh bercak hitam lembab, dan sebuah lampu gantung tua yang bergoyang perlahan meski tak ada angin. "Lumayan kan, Ma?" kata Bima mencoba terdengar antusias. "Kita tinggal bersihkan sedikit, pasti nyaman." Sari masih ragu, namun ia memilih diam. Dalam hati ada sesuatu dari rumah ini yang membuatnya tidak tenang. Malam itu, setelah semua barang pindahan masuk, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Bima tidur dengan pulas, tapi Sari terus terjaga. Ia mendengar sesuatu, suara langkah pelan di ruang tamu. Awalnya ia mengira itu kucing atau tikus, tapi langkah itu terlalu berat, seperti milik manusia. Dengan jantung berdegup kencang, Sari bangkit dan membuka sedikit pintu kamar. Dari celah sempit, ia melihat bayangan hitam berdiri kaku di dekat jendela ruang tamu. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tampak menatap lurus ke arahnya. Sari buru-buru menutup pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani membangunkan Bima. Ia hanya bisa berdoa dalam hati hingga akhirnya rasa kantuk mengalahkan ketakutannya. Pagi harinya, ketika membuka pintu,
Sari terkejut. Di lantai ruang tamu ada jejak kaki basah, seolah seseorang berjalan masuk dengan kaki telanjang setelah kehujanan. Namun anehnya, jejak itu berhenti tepat di bawah jendela. Tidak ada tanda keluar, tidak ada arah lanjutan. Seakan sosok itu menghilang begitu saja. Sari menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mulai mengerti, rumah kontrakan ini bukan rumah biasa. Sesuatu ada di dalamnya dan mereka seakan baru saja membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Hari kedua mereka tinggal di rumah kontrakan itu berjalan biasa-biasa saja. Bima sibuk membereskan beberapa perabot, sementara Sari berusaha menata dapur agar lebih nyaman. Lala bermain boneka di ruang tengah, sesekali tertawa kecil. Namun semakin sore, suasana rumah terasa semakin berat. Hawa dingin menyusup dari setiap sudut, bahkan meski semua jendela sudah ditutup rapat. Saat Sari mencuci piring, ia mendengar suara ketukan samar dari dinding dapur. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti ada seseorang yang mengetuk dari balik tembok. Ia berhenti, mendengarkan. Ketukan itu berhenti juga. Ah, mungkin tikus, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sari menggigil. Ia menoleh dan untuk sesaat ia melihat bayangan gelap merayap di sepanjang dinding. Bayangan itu bergerak cepat lalu lenyap. Sore menjelang malam, Lala tiba-tiba berlari ke arah ibunya. Wajahnya pucat, bonekanya terjatuh di lantai. "Mah, tadi ada yang bisikin aku," katanya dengan suara bergetar. Sari terkejut. "Siapa, Nak? Siapa yang bisik?" Lala menunduk, matanya berkaca-kaca. "Dari dinding. Katanya aku jangan main di situ lagi." Sari menelan ludah. Ia memeluk erat anaknya. "Sudah, Nak, jangan takut. Itu hanya imajinasimu." Tapi dalam hatinya, Sari tahu itu bukan imajinasi. Malam hari, ketika mereka sudah beristirahat, suara-suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi juga suara berbisik samar seperti percakapan banyak orang di balik dinding. Dia sudah datang. Kenapa mereka masuk ke sini? Rumah ini bukan milik mereka. Sari terbangun dengan keringat dingin. Ia menoleh ke arah Bima yang masih tidur nyenyak, lalu menoleh ke Lala. Anak itu tampak menggeliat resah, seperti bermimpi buruk. Tiba-tiba lampu kamar mereka berkedip-kedip. Cahaya redup terang itu menimbulkan bayangan aneh di dinding, membentuk siluet wajah menyeramkan yang seolah menatap ke arah mereka. Sari menutup mata rapat-rapat sambil berdoa. Ia tahu rumah ini menyimpan rahasia gelap. Rahasia yang perlahan mulai mengungkap dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya kepada Bima. Tapi suaminya hanya tertawa kecil. "Ma, kita sudah sepakat untuk tinggal di sini. Jangan dipenuhi rasa takut. Mungkin kamu terlalu lelah jadi berhalusinasi. Soal Lala, anak kecil kan imajinasinya memang tinggi." Sari ingin marah, tapi ia hanya bisa diam. Ia tahu Bima keras kepala. Namun dalam hati kecilnya, ia mulai merasa mereka melakukan kesalahan besar.
Di malam ketiga, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat Sari sedang mencoba tidur, ia merasakan sesuatu bergerak di bawah ranjang. Seperti ada tangan yang merayap, menyentuh kasur dari bawah. Ia menahan nafas, tidak berani bergerak. Perlahan kasur itu terdorong dari bawah, seolah ada seseorang yang merangkak dan ingin keluar. Dengan gemetar, Sari menoleh ke sisi ranjang. Dari celah sempit lantai dan kasur, tampak sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Sari menjerit keras, membuat Bima terbangun. Tapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Hanya lantai kosong, dingin, dan hening. Tapi Sari tahu, ia tidak berhalusinasi. Sesuatu benar-benar ada di rumah kontrakan ini. Sesuatu yang ingin mereka pergi, atau mungkin sesuatu yang ingin mereka tetap tinggal untuk alasan yang jauh lebih mengerikan. Hari keempat, suasana rumah semakin berat. Sari mulai kehilangan semangat untuk membereskan isi rumah. Setiap sudut seolah menyimpan tatapan tak terlihat yang membuat bulu kuduknya meremang. Pagi itu, ketika ia menyapu halaman, seorang ibu paruhbaya yang tinggal di rumah seberang menghampirinya. Wanita itu mengenakan daster lusuh. Wajahnya penuh keriput dan matanya seperti menyimpan rasa iba. "Baru pindah ya, Nak?" Sapanya dengan suara pelan. "Iya, Bu, baru beberapa hari ini." Wanita itu menatap rumah kontrakan dengan sorot aneh. "Kamu betah tinggal di sini?" Sari terdiam sesaat, lalu menjawab hati-hati, "Ya, masih beradaptasi, Bu." Wanita itu mendesah panjang. "Hati-hati, Nak. Rumah itu bukan rumah biasa. Sudah banyak keluarga yang pindah dan tak ada satupun yang bertahan lama." Sari menelan ludah. "Maksud ibu apa?" Wanita itu menatap ke arah jendela rumah lalu berbisik lirih. "Di rumah itu dulu pernah terjadi pembunuhan. Seorang ibu dan anaknya tewas di dalam kamar, dibantai suaminya sendiri yang kemudian gantung diri di ruang tamu. Sejak saat itu rumah ini selalu kosong. Setiap yang mencoba tinggal selalu diganggu." Wajah Sari pucat pasi. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kalau kamu bisa, sebaiknya segera pindah sebelum terlambat. Tapi kalau terpaksa harus tetap di sini, jangan pernah menoleh kalau ada yang memanggil namamu di malam hari. Dan jangan sekali-kali membuka pintu kamar mandi kalau mendengar suara tangisan." Sari tercekak. Kata-kata itu menancap kuat di pikirannya. Malam harinya, Bima pulang larut dari pekerjaannya. Ia tampak lelah, tapi tetap mencoba menyemangati keluarga kecilnya. "Ma, jangan dengarkan gosip tetangga. Itu hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan." Sari menunduk. "Tapi Mas, aku sendiri mendengar, melihat." Bima memotong dengan nada tegas. "Kita di sini hanya sementara. Kalau rezeki kita cukup, nanti kita cari rumah lain. Untuk sekarang kita harus bertahan." Sari hanya bisa diam walau hatinya menjerit. Malam semakin larut. Hujan turun deras, membuat suara-suara samar di dalam rumah semakin tak jelas berasal dari mana. Sekitar tengah malam, Sari terbangun karena mendengar suara tangisan. Tangisan lirih terdengar dari arah kamar mandi. Ia teringat peringatan wanita tetangga itu. Jangan sekali-kali membuka pintu kamar mandi
kalau mendengar suara tangisan. Dengan jantung berdegup kencang, ia hanya bisa menutup telinga dengan bantal. Tapi tangisan itu semakin jelas, berubah menjadi jeritan pilu yang menusuk. Tak tahan lagi, ia membangunkan Bima. "Mas, denger gak? Ada yang nangis di kamar mandi." "Apa sih, Ma? Aku gak denger apa-apa. Kamu mimpi kali." Namun, saat itu juga pintu kamar mandi bergetar hebat, seperti ada yang menghantam dari dalam. Dum, dum, dum. Bima sontak terdiam. Wajahnya berubah pucat. Tangisan berubah menjadi suara tertawa melengking, menggema di seluruh rumah. Lala yang tidur di samping mereka tiba-tiba menjerit histeris. "Ma, ada orang di kamar." Sari menoleh, dan dari sudut ruangan ia melihat sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah, berdiri diam dengan tubuh berlumuran darah. Tangannya memegang anak kecil yang juga bersimbah darah. Wajahnya pucat membiru. Sari memeluk erat Lala, berteriak sekencang-kencangnya. Bima meraih senter dan mengarahkannya ke sudut itu. Namun sekejap mata, sosok itu lenyap, menyisakan awa dingin menusuk. Malam itu, mereka bertiga tak bisa tidur lagi. Bima akhirnya mulai percaya bahwa apa yang dialami istrinya bukan halusinasi semata. "Ma, mungkin besok kita harus bicara dengan Pak RT. Mungkin ada cara atau orang yang bisa membantu membersihkan rumah ini." Sari menunduk sambil tetap memeluk Lala yang masih gemetar. Namun dalam hatinya, ia tahu roh-roh di rumah kontrakan ini tidak sekedar ingin menakut-nakuti. Ada dendam. Ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dan mereka bertiga sudah terjebak di dalamnya. Keesokan paginya, Bima benar-benar menemui Pak RT untuk membicarakan keadaan rumah kontrakan itu. Wajah Pak RT mendadak berubah serius ketika mendengar keluhan Bima. "Saya sudah sering bilang ke pemilik rumah itu," ujar Pak RT dengan nada berat. "Sebaiknya jangan dikontrakan lagi." Tapi pemilik tetap keras kepala. Banyak keluarga yang sudah pindah karena nggak kuat. Bima menghela napas. "Pak, saya mohon, apa ada orang yang bisa bantu? Mungkin Ustadz atau siapapun, kami nggak bisa terus-terusan begini." Pak RT mengangguk pelan. "Ada. Nanti malam saya antar seorang ustadz ke rumahmu. Mudah-mudahan bisa menenangkan keadaan." Sore harinya, ustadz yang dimaksud datang. Namanya Ustadz Rohman, seorang pria tua dengan sorot mata tajam namun penuh wibawa. Ia membawa tas kecil berisi kitab dan botol air mineral. Begitu masuk ke rumah, langkahnya langsung terhenti. Ia berdiri diam, menatap sekeliling dengan kening berkerut. "Assalamualaikum." Suaranya bergema, namun terasa berat, seolah terhalang sesuatu. Sari menggenggam tangan Lala erat-erat. Anak itu sejak tadi terus menempel pada ibunya. Wajahnya pucat, seakan bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat. Ustadz Rohman duduk di ruang tamu. Ia membuka kitab, mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suasana rumah yang tadinya sunyi mendadak bergetar. Lampu bergoyang, udara menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari kamar mandi. Pintu kamar mandi bertambing-tambingan, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Lala menutup telinganya sambil menangis. "Ma, jangan buka pintunya, jangan." Ustadz Rohman tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya semakin keras mengalahkan suara dentuman. Namun tiba-tiba terdengar suara perempuan melengking dari dalam kamar mandi. Suara itu meraung, penuh amarah.
Kalian tidak boleh mengusirku. Ini rumahku. Mereka semua harus mati di sini. Pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam sosok perempuan berambut panjang yang sama muncul. Kali ini jelas terlihat. Wajahnya hancur penuh darah, matanya merah menyala, mulutnya ternganga dengan suara jeritan yang memekakkan telinga. Ustadz Rohman mengangkat botol air mineral, membaca doa, lalu menyiramkan air itu ke arah sosok tersebut. Sosok itu menjerit lebih keras, tubuhnya berasap, namun bukannya hilang, ia justru berubah semakin menyeramkan. Tubuhnya membesar, membentang hampir memenuhi ruangan. Bima langsung menarik istrinya dan anaknya ke sudut ruangan. "Ustadz, apa yang harus kita lakukan?" teriak Bima panik. Ustadz Rohman tampak berkeringat. "Jangan takut, pegang erat anakmu, jangan lepaskan." Namun saat itu juga, tiba-tiba Lala terlepas dari pelukan Sari. Tubuh kecilnya terlempar ke depan, tepat di hadapan sosok perempuan itu. Lala berteriak, "Mama!" Sari menjerit histeris, mencoba meraih anaknya, tapi tubuhnya seakan terhenti. Sosok perempuan itu jongkok di depan Lala, mengelus rambut anak kecil itu dengan tangan berdarah. Matanya merah berkilat, tapi dari mulutnya terdengar suara yang sangat pelan, seolah berbisik langsung ke telinga Lala. "Kamu mirip sekali dengan anakku." Seketika, sosok itu lenyap. Lala jatuh terduduk, menangis keras. Sari buru-buru memeluknya. Ustadz Rohman terdiam, napasnya tersengal-sengal. "Astagfirullah, ini bukan sekedar gangguan biasa. Yang ada di sini bukan hanya satu. Mereka terikat dengan darah. Ada rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekedar roh gentayangan." Sari menatap Ustadz itu dengan wajah putus asa. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Ustadz?" Ustadz Rohman menutup kitabnya perlahan. "Saya bisa bantu menenangkan untuk sementara. Tapi kalau kalian tetap tinggal di sini, mereka tidak akan berhenti. Mereka menginginkan sesuatu, atau mungkin ingin kalian ikut bersama mereka." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Bima yang awalnya keras kepala mulai kehilangan keyakinan. Ia sadar, mungkin benar kata istrinya, tinggal di rumah ini adalah kesalahan besar. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah. Seperti ada sesuatu yang berlari di atas genteng, berputar-putar dengan langkah cepat. Ustadz Rohman menatap ke langit-langit dengan wajah tegang. "Kita belum aman. Malam ini baru permulaan." Malam itu, setelah kekacauan mereda, Ustadz Rahman menyarankan agar mereka berkumpul di ruang tamu. Lampu dinyalakan terang, meski cahaya kuningnya tetap terasa redup dan muram. Bima duduk gelisah, memegangi tangan Sari yang masih gemetar. Lala tertidur di pangkuan ibunya, meski sesekali tubuhnya masih tersentak kecil, seakan mimpi buruk terus menghantuinya. Ustadz Rahman menarik napas panjang. "Kalian harus tahu kebenarannya. Rumah ini bukan sekadar kosong lama. Ada sejarah kelam yang meninggalkan bekas kuat, bahkan sulit untuk dihapuskan dengan doa saja." Sari menatap Ustadz itu penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Ustadz?" Ustadz Rahman menunduk sejenak sebelum menjawab. "Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga. Suami, istri, dan seorang anak perempuan kecil. Awalnya keluarga itu terlihat biasa, namun si suami ternyata pemabuk berat. Setiap hari ia pulang dalam keadaan marah dan sering memukuli istrinya. Tangisan dan jeritan sering terdengar, tapi para tetangga takut ikut campur." Bima mengernyit, mencoba memahami. "Lalu apa hubungannya dengan arwah yang ada di sini?" Suara Ustadz itu semakin pelan namun menusuk. Pada suatu malam, lelaki itu pulang dalam keadaan mabuk berat. Entah apa yang merasuki pikirannya, ia mengamuk dan membunuh istri serta anaknya di kamar.
Tubuh keduanya ditemukan berlumuran darah. Setelah itu, lelaki itu menggantung diri di ruang tamu, tepat di tempat kalian sekarang duduk. Sari spontan menutup mulutnya, menahan tangis. Ia teringat sosok perempuan berdarah yang pernah ia lihat dan anak kecil yang digendongnya. Roh mereka tidak tenang, lanjut Ustadz Rahman. Istri yang terbunuh menaruh dendam besar, sementara anak kecil itu terjebak di antara dunia. Suaminya, arwahnya lebih mengerikan. Ia menjadi roh jahat yang menolak meninggalkan rumah ini. 3 roh inilah yang masih berkeliaran dan mereka membenci siapapun yang tinggal di sini. Bima merasa kepalanya berat. Kalau begitu, apakah kita bisa membebaskan mereka? Ustadz Rahman menggeleng pelan. Bukan perkara mudah. Selama darah mereka masih terikat di rumah ini, mereka akan terus ada. Pembersihan hanya bisa menenangkan sesaat, bukan menghapus. Sari menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ustadz, tadi perempuan itu mendekati Lala dan bilang kalau anakku mirip dengan anaknya. Apa maksudnya? Sorot mata Ustadz Rahman berubah tajam. Itu pertanda buruk. Roh itu bisa saja ingin menggantikan anaknya yang hilang dengan anakmu. Jika ikatan itu semakin kuat, nyawa Lala bisa terancam. Sari langsung memeluk Lala lebih erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, mereka bertiga tidur bersama di ruang tamu. Ustadz Rahman duduk membaca doa sepanjang malam, berusaha melindungi mereka. Namun meski doa dipanjatkan, gangguan tetap datang. Angin kencang bertiup dari arah kamar padahal semua jendela tertutup. Bau anyir darah samar-samar tercium. Sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa. Ia membuka mata dan matanya langsung melebar. Lala tidak ada di sisinya. Dengan panik, Sari menoleh ke sekeliling. Lala sedang berdiri di depan pintu mandi. Matanya setengah terpejam, wajahnya pucat, seakan berjalan sambil tidur. "Lala, nak, jangan ke sana!" Sari berteriak. Ustadz Rahman segera berdiri, membaca ayat dengan lantang. Pintu kamar mandi bergetar sendiri, lalu terbuka perlahan. Dari dalam, asap hitam keluar, dan di baliknya tampak sosok anak kecil lain. Tubuhnya pucat, bajunya penuh darah, wajahnya membiru. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Lala. "Temani aku," suaranya lirih, penuh kesedihan. Lala melangkah maju, seakan terpanggil. Sari berlari sekuat tenaga, meraih anaknya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Ia memeluk Lala erat-erat sambil menangis. Sosok anak kecil itu menatap mereka dengan mata kosong, lalu menoleh ke arah Ustadz. "Dia milikku sekarang," tatanya pelan sebelum tubuhnya lenyap menjadi kabut. Adara menjadi semakin dingin. Ustadz Rahman berdiri kaku, wajahnya tegang. Ini semakin buruk. Roh anak itu sudah menempel pada Lala. Kalau tidak segera diputuskan, nyawanya bisa diambil kapan saja. Malam itu menjadi titik paling mencekam sejak mereka tinggal di rumah kontrakan. Setelah roh anak kecil muncul dan mencoba menarik Lala ke kamar mandi, Ustadz Rahman memutuskan melakukan ritual pemutusan ikatan secepatnya. "Kalau dibiarkan, roh itu akan semakin kuat menempel pada anakmu," ucapnya tegas. "Kita harus memutus hubungan mereka malam ini juga." Sari mengangguk dengan wajah penuh air mata. Ia duduk memeluk Lala erat-erat, sementara anaknya sudah kembali terlelap meski nafasnya terdengar berat. Ustadz Rahman menyiapkan baskom kecil berisi air putih, lalu membaca doa panjang ke dalamnya. Setelah itu, ia meminta Bima menyalakan beberapa lilin di sudut ruangan. Suasana menjadi hening. Hanya suara doa Ustadz yang bergema berpadu dengan suara hujan di luar rumah. Tiba-tiba, Lala mengerang dalam tidurnya. Tubuh kecilnya menggeliat. Tangannya terangkat seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Sari panik.
Ustadz, kenapa anak saya begini?" "Tenang Bu, jangan lepaskan pelukannya," jawab Ustadz sambil terus membaca ayat-ayat. Namun tak lama kemudian, suara berat muncul dari dinding. Suara laki-laki, parau dan penuh amarah. "Berani sekali kalian mengusikku." Lampu ruangan langsung padam. Hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip menimbulkan bayangan panjang di dinding. Suara langkah berat terdengar dari arah lorong rumah. Dung, dung, dung. Semakin lama, semakin dekat. Bima menelan ludah, menggenggam senter meski tangannya gemetar. Dari kegelapan lorong muncul sosok laki-laki. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya pucat dengan leher terikat tali tambang yang putus, bekas gantungan masih melekat. Matanya kosong, namun senyum menyeramkan terlukis di wajahnya. "Akulah pemilik rumah ini," suaranya bergema dalam dan dingin. "Tidak ada yang bisa mengusirku. Semua yang masuk akan menjadi milikku." Sari menjerit, histeris, memeluk Lala lebih erat. Ustadz Rahman berdiri menghadang, membaca doa dengan suara lantang. Sosok laki-laki itu terhenti sesaat, namun kemudian tertawa bertahak-tahak. "Kau pikir ayat-ayatmu bisa menahanku? Aku mati di rumah ini. Darahku, jiwaku, semua menempel di sini. Tak ada yang bisa melepaskanku." Tiba-tiba, lilin-lilin satu persatu padam, menyisakan kegelapan pekat. Dalam gelap, suara tangisan perempuan bercampur dengan tawa anak kecil terdengar bersahut-sahutan. Mereka semua kini berkumpul. Bima berusaha menyalakan senter, namun lampunya berulang kali mati seperti diganggu. Saat cahaya sempat menyala, mereka melihat sosok laki-laki itu berdiri tepat di depan mereka. Tangannya yang besar dan dingin terulur, mencoba meraih Lala. Sari menjerit, tubuhnya berusaha melindungi anaknya. Namun tangan itu menembus tubuh Sari, langsung menggenggam pundak Lala. Tubuh kecil itu bergetar hebat. Wajahnya pucat, bibirnya mulai membiru. "Lepaskan dia!" teriak Bima sambil mencoba menarik anaknya. Namun ia justru terdorong hingga menabrak dinding. Ustadz Rahman segera memercikkan air doa ke arah sosok itu. Tubuh hantu laki-laki itu mendesis, asap hitam keluar dari kulitnya. Ia meraung marah, lalu menoleh ke arah Ustadz. "Berani kau melawanku? Kalau kau ingin mereka selamat, tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, aku akan mengambil mereka satu persatu." Seketika sosok itu lenyap dalam kabut pekat. Namun Lala masih lemah, tubuhnya dingin seperti es. Nafasnya tersenggal-senggal, seakan roh lain masih menempel padanya. Ustadz Rahman tampak sangat tegang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Roh suami itu jauh lebih kuat daripada istrinya dan anaknya. Ritual ini belum selesai, dan kalau kita tetap di sini, besok malam dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Bima mulai goyah. "Ustadz, kalau begitu, apa sebaiknya kami pindah saja malam ini?" Namun Ustadz menggeleng. "Terlambat. Pintu rumah ini sudah terkunci oleh mereka. Kalian tidak bisa keluar sebelum semuanya selesai. Jika dipaksa, nyawa kalian bisa melayang." Sari meneteskan air mata. "Jadi apa yang harus kami lakukan?" Ustadz menatap mereka serius. "Kita harus melanjutkan ritual. Tapi bersiaplah. Semakin kita melawan, semakin besar kekuatan yang akan muncul. Ini baru awalnya." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara nafas berat mereka yang terdengar. Malam itu mereka sadar, arwah yang paling berbahaya di rumah kontrakan ini sudah terbangun. Dan ia tidak akan berhenti
sampai ada darah baru yang tertumpah. Malam semakin larut. Hujan di luar masih turun deras. Angin berdesir kencang, seakan ikut mempertegas suasana mencekam di dalam rumah. Ustaz Rahman menyalakan kembali lilin-lilin, lalu meminta Bima menggali kotak perkakas yang mereka bawa. Aku butuh kapur putih atau garam. Kita akan membuat garis pelindung di sekitar kalian bertiga. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran itu. Dengan terburu-buru, Bima mengambil garam dapur dari lemari. Ustadz menaburkannya mengelilingi Sari dan Lala, lalu duduk di hadapan mereka. Ia mulai melanjutkan doa, kali ini lebih panjang dan berat. Suaranya bergema, menyatu dengan suara hujan dan gelegar petir. Namun semakin keras doa dibacakan, semakin kuat pula gangguan datang. Dinding rumah bergetar, seakan ada yang menghantam dari luar. Suara jeritan perempuan bercampur tawa anak kecil kembali terdengar. Dari arah lorong, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, melayang di dinding seperti bayangan manusia yang terdistorsi. Sari memejamkan mata erat-erat, memeluk Lala yang mulai merintih dalam tidurnya. Anak itu berkeringat dingin, bibirnya bergerak seolah menggumamkan sesuatu. "Ma, aku mau main sama dia." Suaranya lirih, meski matanya masih terpejam. Sari tercekat. "Lola, jangan bicara begitu, jangan." Ustadz memperkeras bacaan, namun tiba-tiba Lala membuka matanya. Pandangannya kosong, matanya berkabut putih. Ia menatap ibunya dengan suara bukan miliknya. "Kenapa Mama nggak biarkan aku ikut? Dia menungguku di kamar mandi." Sari menjerit, tubuhnya gemetar. "Itu bukan kamu, Lala. Astagfirullah." Ustadz segera memercikan air doa ke arah Lala. Anak itu berteriak keras, tubuhnya kejang sesaat, lalu terkulai lemah. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara berat, suara laki-laki dari langit-langit. "Kalian tidak akan pernah menang. Aku mengikat darahku di sini. Siapapun yang masuk akan ikut menjadi bagianku." Atap rumah berderit, lalu terdengar suara retakan. Tiba-tiba, sepotong papan jatuh memperlihatkan ruang gelap di atas plafon. Dari celah itu, menetes cairan merah pekat. Bau anyir darah langsung memenuhi ruangan. Bima menatap ngeri. "Itu darah." Ustadz mendongak, wajahnya pucat. "Bukan sekadar darah, itu sisa pengikat. Dia mati di sini, tapi sebelum gantung diri, dia menuliskan sumpah dengan darahnya di atas plafon. Itulah sebab roh mereka tidak bisa pergi. Selama sumpah itu belum dihancurkan, rumah ini akan selalu menjadi penjara." Sari menutup mulutnya, air mata terus mengalir. "Jadi, maksud Ustadz, kita harus menghancurkan sumpah itu?" Ustadz mengangguk. "Tapi bukan perkara mudah. Membuka ruang itu berarti langsung berhadapan dengan roh utamanya. Ia akan melawan habis-habisan." Petir menyambar, membuat seluruh rumah bergetar. Saat cahaya kilat menerangi ruangan, mereka semua melihat sejenak sosok laki-laki itu berdiri di plafon, merangkak seperti laba-laba, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Bima spontan mundur, hampir jatuh. "Astagfirullah." Sosok itu tertawa, lalu berlari cepat di atas langit-langit, menimbulkan suara dentuman keras. Ustadz Rahman bangkit, menatap Bima dengan sorot tegas. "Kita tidak punya pilihan. Besok malam kekuatannya akan semakin besar. Kita harus memutus sumpah darah itu sekarang, atau kalian akan terjebak selamanya di rumah ini." Bima menelan ludah, menatap istrinya yang memeluk Lala erat-erat. Sari menggeleng sambil menangis. "Tapi Mas, bagaimana kalau kita gagal? Kita semua bisa mati." Bima menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kalau kita diam saja, kita pasti mati juga. Lebih baik kita lawan." Ustadz mengangguk. "Kalian harus kuat. Jangan takut. Roh itu memang kuat. Tapi doa jauh lebih kuat kalau hati kita teguh." Suasana semakin mencekam.
Udara di rumah itu semakin dingin, napas mereka keluar seperti asap. Dan di kejauhan, dari arah kamar mandi, terdengar suara anak kecil bernyanyi lirih. Lagu Nina Bobo, pelan namun menyeramkan. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti mengundang mereka untuk datang. Ustadz Rahman menggenggam kitabnya erat-erat. Itu tandanya ritual terakhir sudah menunggu. Hujan di luar kian deras, seakan langit menumpahkan seluruh amarahnya malam itu. Petir saling bersahutan dan tiap kilat yang menyambar seakan memperlihatkan sekilas bayangan-bayangan aneh yang mengintip dari balik jendela rumah kontrakan itu. Di ruang tengah, lilin-lilin terus berkedip, nyalanya goyah seperti hendak padam kapan saja. Ustadz Rahman berdiri tegak, memegang kitab kecil yang mulai lembab terkena tetesan air dari atap yang bocor. Wajahnya serius, sorot matanya tak lepas dari celah plafon yang masih meneteskan cairan merah itu. "Kita harus buka plafon itu," ucapnya lirih tapi penuh ketegasan. Sumpah darah itu tertulis di sana. Selama ia tidak dihapus, rumah ini akan terus menjadi kuburan yang hidup. Bima menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil kursi kayu untuk naik. Namun sebelum ia bergerak, terdengar suara tertawa pelan dari dalam kamar mandi. Suara perempuan. Pelan namun jelas. "Kalian tidak bisa pergi." Bisikan itu terdengar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Saling memeluk Lala makin erat. Wajahnya pucat pasi. "Ustadz, saya takut." Ustadz Rahman menoleh sekilas, memberi isyarat agar tetap berada dalam lingkaran garam. "Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran itu." Dengan tubuh gemetar, Bima naik ke kursi. Ustadz menyalakan senter kecil, mengarahkan cahaya ke atas. Papan plafon yang retak tampak rapuh, seolah sudah lama dimakan usia. Bima mengangkat tangan, berusaha mendorong papan itu. Namun saat tangannya menyentuh, terdengar jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Papan itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari lubang gelap di atas plafon, keluar bau anyir lebih kuat, bercampur bau busuk seperti daging busuk yang lama terendam air. Dan dari kegelapan itu, mata-mata merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Sari menjerit, "Ya Allah, astagfirullah." Sosok laki-laki itu muncul kembali. Tubuhnya kurus, kulitnya membiru seperti mayat tenggelam, dan lehernya tampak tergantung dengan tali yang masih melilit. Dia merangkak turun dengan posisi tubuh terbalik, kakinya menapak di langit-langit, sementara kepalanya menjuntai ke bawah. "Kenapa kalian ingin menghancurkan rumahku?" Suaranya berat, terdistorsi, seperti berasal dari kedalaman bumi. Bima hampir jatuh dari kursi, namun Ustadz Rahman menahannya. "Karena ini bukan rumahmu, ini hanyalah penjara yang kau ciptakan sendiri dengan sumpah darahmu," seru Ustadz lantang. Sosok itu mendengus, matanya menatap marah. "Keluargaku, mereka mati bersamaku. Dan semua yang masuk ke sini akan mati untuk menemani kami." Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara pintu dibanting keras. Lalu muncul sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang basah, matanya kosong menatap Sari dan Lala. Itu sosok istri lelaki itu. Di sampingnya, berjalan sosok anak kecil berwajah pucat dengan boneka rusak di tangannya. Ia tersenyum lebar, meski giginya penuh darah. "Main, ayo, main dengan kami," ucapnya lirih. Sari menjerit ketakutan, tubuhnya hampir roboh jika tidak ada lingkaran garam yang menghalangi. Sosok perempuan itu berdiri di luar lingkaran, menatap tajam namun tak mampu masuk. Ustadz Rahman segera mulai membaca doa lebih keras. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Garam di sekitar lingkaran tampak berkilau samar, seakan melindungi mereka dari sosok-sosok itu. Namun, roh laki-laki yang masih bergelantungan di langit-langit merangkak cepat ke arah Bima. Dengan gerakan kilat, dia berusaha meraih leher Bima.
"Bima, turun sekarang!" teriak Ustadz. Bima langsung melompat turun, kursi terjatuh dengan suara keras. Sosok itu menjerit marah, lalu merangkak di dinding, berputar-putar mengitari mereka dengan kecepatan mengerikan. Angin kencang masuk melalui jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lilin padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya redup dari senter kecil yang hampir habis baterainya. Suara-suara aneh memenuhi ruangan. Ada tangisan, tawaan anak-anak, teriakan perempuan, hingga suara azan terbalik yang menggema dari entah dari mana. Sari menutup telinga Lala, menangis ketakutan. Ustadz Rahman berteriak lantang, "Kita harus selesaikan sekarang. Bima, ambil air doa di baskom itu, percikan ke arah plafon." Dengan tubuh gemetar, Bima mengambil baskom berisi air doa, lalu menyiramkannya ke atas. Terdengar suara seperti sesuatu yang terbakar. Dari atas plafon muncul cahaya redup, memperlihatkan tulisan-tulisan merah di kayu plafon. Tulisan dari darah yang membentuk kalimat, "Aku bersumpah, siapapun yang masuk akan menjadi milikku." Tulisan itu berdenyut, seakan hidup, seperti urat nadi yang berdetak. Sosok laki-laki itu menjerit keras, tubuhnya bergetar, lalu melompat turun, jatuh tepat di hadapan mereka. Wajahnya hancur, matanya melotot penuh kebencian. "Jangan sentuh sumpah itu, kalian akan binasa." Namun doa Ustadz Rahman semakin keras. Ia mengangkat tangannya, lalu mempercikkan air doa langsung ke tulisan itu. Cahaya terang menyilaukan ruangan. Tulisan darah itu mulai menghitam, perlahan memudar. Sosok laki-laki itu menjerit makin keras, diikuti jeritan perempuan dan anak kecil. Tubuh mereka berasap, wajah mereka melengkung seperti meleleh. Lala yang berawalnya terpejam, tiba-tiba membuka mata, kali ini tanpa kabut putih. Ia menatap ibunya sambil berkata lirih, "Mama, mereka pergi." Sari menangis, memeluk anaknya erat. Namun sebelum roh itu benar-benar lenyat, ia menatap Bima dengan penuh kebencian. "Ini belum selesai. Meski rumah ini musnah, darahku tetap ada di dalammu." Dan dengan teriakan panjang, ketiga roh itu lenyap bersama cahaya yang meredup. Rumah mendadak hening. Hujan pun perlahan reda. Namun udara dingin masih menggantung, seakan memberi tanda bahwa kengerian itu belum benar-benar berakhir. Suasana rumah kontrakan itu akhirnya hening. Hujan di luar mulai reda, hanya menyisakan rintik tipis dan bau tanah basah. Lilin yang hampir padam berasap pelan, meninggalkan sumbu hitam yang hangus. Sari masih memeluk Lala erat-erat, tubuhnya gemetar. Air matanya tak henti mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena lega. Anaknya selamat. Bima terduduk lemas di lantai, napasnya memburuh. Apa sudah selesai, Ustadz? Suaranya serak, penuh harap. Ustadz Rahman menutup kitab kecilnya. Wajahnya masih tegang. Ia menatap ke arah plafon di mana tulisan darah tadi sudah hilang, meninggalkan kayu lapuk yang kini terlihat kosong. Untuk sementara, iya, mereka sudah pergi. Sumpah itu telah diputus, ucapnya lirih. Sari menoleh dengan wajah pucat. Untuk sementara, maksud Ustadz apa? Ustadz Rahman menarik napas panjang. Arwah yang mengikat diri dengan darah jarang bisa benar-benar tenang. Memang, ikatan di rumah ini sudah dihancurkan. Tapi roh itu sempat mengucapkan sesuatu tadi, bahwa darahnya ada di dalam kita. Bima terduduk, menegakkan tubuh, jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya apa, Ustadz? Aku tidak melakukan apa-apa. Sebelum Ustadz sempat menjawab, Sari teringat sesuatu. Dengan panik ia menoleh kepada suaminya. "Mas, tadi waktu Mas menyentuh plafon, tangannya berdarah kan?" Bima menatap telapak tangannya. Benar, ada luka goresan kecil yang masih segar.
bercampur dengan sisa cairan merah yang menetes dari plafon tadi. Ia mendadak pucat. Ustaz menatapnya dengan sorot serius. Itulah yang kumaksud. Ada kemungkinan sebagian ikatan darah itu sudah menempel padamu. Kau harus berhati-hati, Bima. Hening mendadak menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara napas mereka masing-masing. Lala yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan, "Papa, ada yang bisik ke aku barusan." Semua menoleh cepat ke arahnya. "Apa, Nak?" tanya Sari cemas. Lala menunduk, memeluk bonekanya erat. Suaranya hampir tak terdengar. "Dia bilang kita akan ketemu lagi." Sari langsung memeluk anaknya lebih erat. Wajahnya pucat pasi. Bima menatap Ustaz Rahman dengan rasa takut bercampur bingung. Namun Ustadz hanya terdiam. Sorot matanya penuh beban. "Kalian harus segera meninggalkan rumah ini. Jangan pernah kembali. Rumah ini memang kosong sekarang, tapi jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang." Dengan terburu-buru, mereka mengemasi barang-barang seadanya. Tanpa menoleh lagi ke dalam kamar mandi atau lorong gelap itu, mereka keluar meninggalkan rumah kontrakan yang selama ini menjadi sumber malapetaka. Pagi pun datang. Matahari muncul perlahan menyinari jalan kecil di depan rumah itu. Dari luar rumah kontrakan itu tampak biasa saja. Papan usang, cat terkelupas, jendela berdebu. Siapapun yang lewat mungkin tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Namun di balik jendela kamar mandi yang pecah, jika diperhatikan baik-baik, terlihat sekilas bayangan seorang anak kecil berdiri sambil melambai pelan. Senyumnya dingin, matanya kosong. Dan di dinding luar rumah, samar-samar tertulis dengan warna coklat kehitaman, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Rumah ini akan selalu menunggu. Tempat yang terlihat biasa saja dari luar, namun menyimpan rahasia kelam dari masa lalu. Seringkali kita tak pernah tahu, apakah rumah yang kita tinggali hanya sekedar tempat berlindung, atau justru pintu menuju mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam ini kisah kita berakhir, tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.